Baik, kita lanjutkan perbincangan kita Bang Fahri. Mungkin bisa ditanggapi tadi apa yang disampaikan oleh Bang Rey, karena kalau yang menjadi pertanyaan masyarakat juga ini soal waktu. Kok sepertinya terlalu dini begitu. Kemudian juga soal klasifikasi tanda penghargaan ini yang diberikan ini dari yang sudah ada, ternyata ini yang merupakan klasifikasi paling buncit kalau kata Bang Rey. Iya, saya nggak ngerti karena kan tidak ikut dalam prosesnya. Ini kan ada dewannya kan dibentuk oleh presiden, namanya Dewan Bintang Jasa. Itu terdiri dari 7 orang, 2 akademisi, 2 militer, dan 3 masyarakat umum. Saya juga nggak tahu siapa orangnya. Jadi saya juga nggak tahu itu prosesnya diolah dan sebagainya, kita nggak tahu. Tapi keputusan Dewan yang kemudian ditandatangani oleh Presiden sebagai keputusan Presiden itu adalah domain pemerintah. Gitu. Kalau saya ditanya, saya mau kasih ke Bang Ray aja biar masyarakat. Ya, karena salah satunya kan memang orang tuh boleh mengajukan dirinya untuk mendapatkan bintang, ya kan? Jadi sekali lagi saya nggak tahu kenapa keluarkan sekarang, juga nggak tahu. Itu semua adalah domainnya di Dewan Jasa yang dibentuk oleh pemerintah gitu. Itu satu. Yang kedua, juga nggak tahu tingkatan-tingkatan itu, juga nggak paham saya itu, ya kan? Jadi kan kita hanya menerima keputusan dari pemerintah, dan karena itulah kemudian saya sering mengajak kita jangan membaca presiden hanya sebagai kepala pemerintahan, tapi juga kita harus bisa melihat presiden sebagai kepala negara, ya. Dan presiden sebagai kepala negara itu peran-peran dan tugasnya di dalam menjaga negara itu sudah diatur di dalam konstitusi, gitu. Dan itulah yang menyebabkan kita juga harus tetap memandang persoalan ini secara moderat, gitu ya. Tidak boleh murni atau selalu dalam kaitannya dengan politik praktis, gitu. Tapi juga ada peran-peran yang presiden tidak bisa hindari, yang manakala itu terkait dengan jadwal-jadwal bersama kita sebagai bangsa dan negara, gitu. Dan momen proklamasi adalah momen kebersamaan, dan Pak Jokowi di situ adalah sebagai kepala negara, karena dia adalah momen yang besar. Bayangkan di salah satu acara yang selalu diselenggarakan dalam momen 17-an itu adalah yang disebut dengan sidang umum atau sidang tahunan MPR, yang kemudian nanti presiden membuat laporan tentang perkembangan lembaga-lembaga negara, gitu. Jadi presiden sebagai kepala negara, dia melaporkan apa yang dilakukan oleh DPR, oleh MPR, oleh DPD, oleh MA, oleh KY, ya, dan MK. Itu adalah presiden sebagai kepala negara. Dia tidak bisa menghindar untuk melakukan itu, karena itu sudah merupakan bagian dari tugasnya sebagai kepala negara. Nah, sebagai kepala pemerintahan, itu politik hari-hari. Saya dulu sebagai anggota dan pimpinan Dewan, sudah lebih dari 15 tahun saya di sana, tambah dengan anggota MPR beberapa tahun di masa pemerintahan Pak Habibie. Saya menjalankan tugas, jadi kritik dan oposisi Dewan itu adalah tindakan konstitusional yang memang diatur oleh konstitusi negara, bahwa anggota DPR itu adalah oposisi terhadap jalannya pemerintah untuk mengkoreksi, mengawasi, dan seterusnya. Itu juga adalah tugas-tugas konstitusional, bukan saya ngarang, gitu loh. Jadi oposisi buat saya itu adalah, atau kritik itu adalah pertanggungjawaban moral kepada bangsa dan negara, dan juga pertanggungjawaban moral di depan Tuhan. Karena tugas saya itu, gitu loh, Mbak. Baik, Bang Fahri. Nah, ini sudah menyinggung mengenai kritik. Ini kan juga masyarakat banyak yang komentar dan juga banyak yang mempertanyakan. Jangan-jangan setelah dikasih bintang Mahaputra ini, kita nggak lagi mendengar nih kritik-kritik dari Bang Fahri kepada pemerintahan. Ya, tunggu aja tanggal mainnya. Gini loh ya, Pak Jokowi itu berkali-kali saya juga dalam bertemu, itu dia mengatakan secara terbuka bahwa
dia menggemari kritik-kritik yang saya ajukan. Tapi kita punya sistem yang kadang-kadang ada orang-orangnya yang mungkin nggak sekuat Pak Jokowi mendengar kritik itu. Itu koreksi buat mereka juga. Jadi mereka harus bisa melihat bahwa kalau presidennya itu tidak anti kritik begitu, maka yang lain harus menyesuaikan juga untuk tidak terlalu baper dengan kritik gitu. Malah kalau kita anti kritik lalu suara masyarakat dibungkam, suara dewannya berhenti, berbahaya bagi negara gitu loh. Jadi para pejabatnya harus melihat bahwa sikap presiden terhadap kritik itu mungkin jauh lebih baik daripada beberapa pejabat yang terlalu baper dengan kritik. Saya kira itu koreksi juga gitu loh. Baik. Dan jangan lihat sayanya gitu kan, tapi lihatlah sikap negara, karena kita kan perlu menjaga negaranya gitu. Iya, Bang Rey. Saya kira kalau itu benar. Sebetulnya juga semacam apa ya, kritik ke dalam ini yang terjadi ini. Artinya kan orang kayak seperti Bung Fahri, ya, Bung Fadli, yang kalau dilihat rangkaian historisnya akan lebih banyak berbedanya dengan Pak Jokowi kira-kira gitu ya, dibanding persamaannya gitu. Persamaannya kan kalau Pak Fahri diundang ke istana aja, sama-sama di istana kan kira-kira gitu ya. Kalau lagi di luar ya udah lebih banyak bedanya kira-kira gitu. Ini semacam peringatan lah kepada beberapa orang yang begitu demen mempolisikan orang yang melakukan kritik terhadap presiden gitu. Didedikit, polisikan, pencemaran nama baik ya. Tingkat kriminalisasi terhadap pikiran-pikiran kritis di era Pak Jokowi ini begitu tinggi. Nah ini mestinya ya semacam pelajaran juga kepada para pendukung lah secara umum ya Pak Jokowi, bahwa kritik ini pun oleh Pak Jokowi dihargai sebetulnya. Karena bintang kritiknya pun diberi penghargaan, meskipun penghargaan itu tidak, dugaan saya tidak sepenuhnya juga ikhlas, kira-kira gitu ya. Kenapa sampai menyimpulkan tidak sepenuhnya ikhlas, Bang Rey? Diberikan dengan klasifikasi paling rendah kan sebetulnya. Betul, itu kira-kira Nararaya itu. Bang Rey punya pandangan sendiri, apakah hanya sekedar alat untuk merangkul? Dugaan saya ada dua hal. Pertama adalah karena memang ada perintah undang-undang ya yang menyebutkan bahwa pejabat tinggi negara ini umumnya ya harus diberi penghormatan ya, bintang oleh presiden gitu, bintang penghormatan gitu diberikan. Nah, klasifikasinya apa? Sangat tergantung kepada yang masuk kepada Pak Presiden gitu. Tetapi dengan diberikan bintang Mahaputra Nararaya ini, sebetulnya kan di satu segi mau mengatakan nggak ada prestasi istimewa dari Bung Fahri dan juga Bung Fadli terkait dengan bidang mereka, khususnya bidang politik tentu saja gitu. Sebab kalau ada sesuatu yang lebih istimewa, yang luar biasa, mesti rankingnya naik menjadi adipradana, kira-kira gitu. Jadi penghargaan kepada Bung Fahri dan Bung Fadli ini lebih karena memang posisi mereka pernah menjadi pimpinan DPR. Tetapi belum tentu mereka punya pikiran besar terhadap konstruksi di bidang politik, kira-kira begitu. Nah oleh karena itu ya bintangnya cuma dapat Neraya, kira-kira gitu ya, itu satu. Nah yang kedua diberikan sekarang ini dalam asumsi yang saya kira itu tadi. Umumnya orang kita itu kalau diberikan penghormatan yang begitu besar, ya umumnya tentu saja, saya tidak tahu nanti kepada Bung Fahri dengan Bung Fadli gitu, itu punya sikap eufekeuh kepada para pemberi. Mungkin maksud Pak Jokowi pada tingkat itu diberikan cepat supaya 4 tahun ke depan nggak terlalu banyak juga ya kebisingan, kalau disebut bising lah kira-kira, yang akan dikeluarkan oleh Bung Fahri dan juga Bung Fadli, kira-kira gitu ya. Nah tetapi diberikan dengan bintang Mahaputra Nararaya itu sebetulnya seperti merendahkan pencapaian-pencapaian justru mungkin dilakukan oleh Bung Fahri dan Bung Fadlizon selama ini gitu loh. Kan kalau mereka dianggap oleh presiden punya prestasi yang luar biasa, bukan Naraya dong, tapi Adi Pradana, kira-kira itu yang paling tinggi itu, Mahaputra Adi Pradana. Oleh karena itulah Pak Taufik Kurniawan tidak mendapatkannya sekarang lagi. Kenapa? Karena beliau sudah pernah mendapatkan Mahaputra Adi Pradana itu. Kalau dikasih lagi Naraya itu kan turun klasifikasi namanya, kira-kira gitu. Nah itulah salah bacaan saya. Jadi diberikan sekarang, pertama karena semata-mata memang ada perintah undang-undang, tapi diberikan cepat ya untuk coba merangkul lah secara umum. Setidaknya pun kalau di luar nggak seperti yang dulu lah bisingnya, kira-kira begitulah ya. Jadi dipercepat amalan 4 tahun ke depan gitu. Tapi pada saat yang bersamaan
Pak Jokowi mau mengatakan nggak ada prestasi yang luar biasa sebetulnya gitu. Nah oleh karena itu jangan dikasih Adi Pradana, dikasih juga lah Naraya, kan kira-kira gitu. Nah tetapi ada yang positif yang bisa kita ambil dari sini. Apa yang positifnya itu? Nah mereka yang begitu demen ya mengkriminalisasi orang-orang yang kritis terhadap Pak Jokowi, bahwa ya belajar dari peristiwa ini gitu. Itulah kira-kira bahwa Pak Jokowi memberi ganjaran dengan sangat cepat kepada pengkritik utamanya dengan Maha Bintang ini gitu. Oleh karena itu ya Anda jangan baper lah istilah Bung Fahri ya. Kalau dikritik dikit polisikan, dikritik polisikan, seolah-olah ya di Republik kita ini tidak boleh orang berbeda dengan presiden atau dengan pemerintah yang sekarang ini gitu. Ya, kita nanti tunggu kelanjutannya Bang Rey, apakah memang waktu akan membuktikan apakah memang setelah mendapatkan bintang kehormatan kemudian menjadi bungkam atau menjadi lebih lembek begitu kepada pemerintah. Begitu Bang Fahri, terima kasih sudah berkenan untuk bergabung. Saya tidak mengerti ini kita nggak ikut terlibat ya, ini kita melakukan perayaan 17 Agustus, hari proklamasi kita, momen bersama, dan negara bekerja dengan caranya masing-masing, di cabang-cabang kekuasaannya masing-masing. Kita tetap menganggap bahwa oposisi dalam negara itu penting, ya. Suara-suara yang berbeda itu harus difasilitasi. Betul tadi Bung Rai, tidak boleh ada kriminalisasi terhadap perbedaan pendapat, sebab itu yang membuat sehat bangsa kita. Saya kira begitu cara saya melihatnya. Saya nggak ngerti tingkatnya apa dan sebagainya, itu bukan urusan kita lah, kan masa orang membuat penilaian saya harus nego dengan guru saya kok dikasih 8, kenapa nggak dikasih 7 atau kok nggak dikasih 10, itu kan bukan urusan kita, karena guru kita membuat penilaian di ruang tertutup dengan cara dia masing-masing dan prosedur yang dia sudah punya. Saya kira saya mengambil makna perayaannya saja ya, ini adalah perayaan bersama dan kita tetap harus aktif di dalam berpartisipasi ya. Saya ini terakhir yang saya mau katakan ya, Pak Jokowi ini kan sudah mau berakhir, tidak selayaknya dia secara terus-menerus dijadikan bagian dari konflik. Dia sudah mengajak Pak Prabowo di dalam kabinet, ya kan? Ya sudahlah, ya, orang-orang di sekitarnya juga mulai mengembangkan narasi kebersamaan, pasal 3 sila ketiga Pancasila kita, Persatuan Indonesia. Itu agenda kita ke depan, karena kita dalam krisis, transisi kita ini harus berjalan secara baik dan mantap. Itu saya kira pesannya itu. Baik, Bang Fahri, terima kasih untuk waktunya. Selamat sudah mendapatkan tanda kehormatan Bintang Mahaputra Nararya. Terima kasih kembali atas informasinya dan juga selamat melanjutkan aktivitas. Bang Rey, terima kasih sudah berkenan datang ke sini. Sehat-sehat selalu. Kita jumpa lagi di kesempatan lain. Baik.